Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, baru kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kepada manusia untuk berpikir, dan dengannya manusia dapat tiba pada pencapaian-pencapaian monumental baik secara spiritual maupun secara material. Dan tak lupa pula salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua, yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, minazulumati ilan nur. Masyarul muslimin rahimahumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Mahasiswa Qur'ani mengokohkan eksistensi mahasiswa sebagai agen perubahan. Islam telah mengakui sistem regenerasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma amatakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Hingga lahirlah generasi terbaik, dan masa paling baik adalah umat Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh Muhammad Amin As-Singkiti tentang arti Khalifah al-Ardi, ialah terkhusus kepada umat Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi penanggung jawab atas seluruh isi bumi, kehidupan, harta-harta, agama, dan kehormatan manusia. Kita tidak bisa memungkiri adanya dekadensi moral dan disorientasi yang menimpa sebagian besar insan milenial saat ini. Di zaman yang serba canggih, nampaknya mencari orang yang betul-betul dapat dijadikan tauladan dan dipercaya itu agak sulit. Hingga akhirnya sebuah ibda binafsik sangat tepat untuk dilakukan segera mungkin. Pilihannya mencari dan menunggu tauladan atau memulai dari diri sendiri untuk menjadi tauladan. Salah satu yang memiliki peran penting bagi negara dan agama ini adalah mahasiswa, sang agen perubahan. Kalau dianalogikan, dalam tubuh manusia itu ada hati, maka di dalam negara ini ada mahasiswa. Jika mahasiswanya baik, maka seluruhnya akan baik. Demikian pula apabila mahasiswanya buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Mengapa demikian? Cobalah kita lihat siapa yang mengisi di lini di negeri ini. Tentu adalah mereka yang lahir dari rahim perguruan tinggi, mulai dari sektor pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perkantoran, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Bayangkan jika yang menempati posisi tersebut adalah mahasiswa yang bermutu, maka niscaya negara ini akan maju. Faktor determinasi kesuksesan mahasiswa adalah dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Seorang mahasiswa dituntut mahir dalam mengatur skala prioritas dan membidik sebuah peluang. Karena dunia kampus merupakan proses penanaman, maka siapa yang baik dalam hal menanam, disiplin, berani, dan kreatif, maka nantinya ia akan memanen hasil yang maksimal. Kemudian betapa banyak potret mahasiswa yang gagal dan sukses. Cobalah kita menelaah bagaimana aktivitasnya selama kuliah. Sebagian besar dari mereka yang gagal adalah mereka yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Sebaliknya, mereka yang sukses adalah mereka yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Merujuk kepada Al-Quran, ada satu surah yang dapat dijadikan petunjuk agar mahasiswa sukses mengambil perannya sebagai agen perubahan, ialah Quran surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa saja kandungan pada surat tersebut? Sekurang-kurangnya Allah adalah bersumpah demi waktu atau demi masa, maka barang siapa yang tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik, maka kemudian nantinya dia akan merugi. Kemudian juga Allah memberikan petunjuk bagi mereka yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik, ialah orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, serta mereka yang salih
nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Maka dari itu setidaknya ada 3 komitmen yang perlu kita genggam dan pegang teguh untuk dapat menjadi mahasiswa ataupun juga menjadi manusia sang agen perubahan. Adalah komitmen spiritual, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, bagaimana ibadah kita baik, bagaimana nantinya kita dapat memperbaiki dari ibadahnya kita, kemudian kebersihan nantinya kita. Kemudian yang kedua, komitmen integritas adalah usaha perseorangan untuk menjalin hubungan baik antar sesama manusia, baik itu ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah Islamiyah kita. Dan yang ketiga adalah komitmen intelektual, adalah segala yang berkaitan dengan tanggung jawab keilmuannya kita. Mahasiswa dituntut untuk belajar dengan sungguh-sungguh, kreatif dan aplikatif, sehingga nantinya kita dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi bangsa dan negara. Pada akhirnya, kesimpulan dari ceramah singkat yang dapat saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita sebagai mahasiswa sang agen perubahan, kita harus memegang teguh bagaimana komitmen kita mengaplikasikan mahasiswa Qur'ani untuk memperkokoh eksistensi kita sebagai mahasiswa sang agen perubahan. Maka dari itu, sebelum saya menutup ceramah singkat pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa ya. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berhafal karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.